Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ke-14 ini kita akan membahas tentang penilaian proses pada COVID-5 ya. Jadi nanti akan kita bahas tentang model penilaian ya yang diatur di COVID-5 dan proses penilaian mandiri atau self-assessment bagi organisasi untuk mengetahui kondisi tata kelola yang diimplementasikan di organisasinya sendiri. Jadi penilaian mandiri itu yang melakukan ya evaluator internal atau auditor internal, bukan dari eksternal. Sederhananya adalah self-assessment itu adalah cerminan ya atau prepare atau persiapan diri sebelum pihak eksternal nantinya menilai dan memberikan pengakuan ke organisasi tersebut terkait standar yang diimplementasikan. Jadi ini ada dua buku sebagai sumber untuk materi kali ini. Semua sudah tersedia di drive yang sudah kita sepakati ya. Baik, sambil kita ingat-ingat ya, arsitektur dari isi COVID-5 itu ada 37 proses kurang lebih. Kemudian ada 5 domain ya. Ada domain EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Untuk yang EDM ini untuk governance level ya atau pada tingkat tata kelola yang sifatnya strategik ya, sifatnya mengawasi, mengatur, mendelegasikan kewenangan yang sifatnya operasional teknis ke pihak manajemen level ya. Untuk yang biru ini manajemen level. Kita tahu ya kata kunci untuk manajemen itu adalah day to day activity atau aktivitas harian untuk memastikan bahwa proses secara harian itu berjalan dengan konsisten. Jadi langsung turun ke level operasional dan teknisnya yang mengawasi di sini. Baik. Nah, untuk COVID-5 proses penilaiannya itu diatur dalam konsep PAM ya. Proses assessment model. Jadi ada model, ada seperti aturan atau prinsip atau tahapan yang harus diikuti ya supaya nanti bisa memperoleh capability level ya. Kita bisa menentukan kapabilitas dari suatu proses. Jadi di dalam domain-domain ini kan ada proses ya. Ada proses-proses yang bisa kita nilai sebenarnya dia berada di level berapa, antara 0 sampai 5. Jadi bukan peringkat 0 sampai 5 itu bukan per domain ya. Misalnya EDM ada di level 0. APO ada di level 4 enggak, tapi per prosesnya. Ya, jadi ini domain, di dalamnya kan ada proses. Misalnya EDM 02 ini ada di level 0 sampai 5. Dia ada di level berapa? Level 3 misalnya. Nah, jadi seperti itu sudut pandangnya per proses. Makanya nanti tiap proses ini punya kriteria yang berbeda-beda dan itu yang perlu kita perhatikan bagaimana cara menilainya. Terutama untuk level 1 itu yang tiap proses itu punya standar yang berbeda-beda. Untuk level 2 sampai 5 sama ya kriteria atau indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh setiap proses ini. Yang membedakan, yang menjadi pondasi adalah di level 1 nantinya ya, seperti itu. Karena gini, level dianggap masuk ke level 2 itu berarti level 1 dianggap beres ya, dianggap memenuhi. Atau ketika suatu proses dinilai dia ada di level 5, maka level 1 kriteria di level 1, 2, 3, 4 itu dianggap beres. Ya, dianggap memenuhi semuanya. Kemudian kalau ada proses ada di level 0 misalnya ya, berarti dia level 1 pun
tidak memenuhi sama sekali kriteria-kriterianya. Jadi penilaiannya itu kita mainnya di kriteria, di indikator-indikator. Jadi bukan angka-angka kuantitatif hasil dari penambah rata-rata ya, tambah kurang dan rata-rata sehingga menghasilkan level 1, level 2, enggak. Jadi itu nanti main kriteria. Jadi semacam checklistnya itu ada. Apakah dia memenuhi kriteria level 1, apakah dia memenuhi kriteria level 2 dan seterusnya. Ya, jadi namanya diingat-ingat ya, proses assessment model terdiri dari dua sumbu ya, dua hal yang perlu kita perhatikan atau dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi proses. Ya, proses dimension terdiri dari proses yang dibagi-bagi menjadi beberapa kategori. Nanti ya visualisasinya setelah ini. Dimensi kedua ada dimensi kapabilitas atau capability dimension, terdiri dari tingkat kapabilitas yang memiliki beberapa atribut ya. Nanti ini yang akan terbagi dari level 0 sampai 5. Kemudian ada proses atribut menunjukkan karakteristik atau kemampuan apa saja yang perlu diukur atau dicapai pada suatu proses atau measurable karakteristik. Ya. Ini definisi dari proses atribut. Jadi ada dua sumbu nih. Sumbu proses dimension sama capability dimension. Seperti ini kalau divisualisasikan di COVID ya. Proses dimension itu apa saja sih? Proses dimension itu ya proses yang akan kita assess itu ada di proses yang mana ya. Di tiap domain kan kita tahu ya. Kalau di arsitekturnya kan tiap domain punya beberapa proses. EDM ada 5 proses. APO ada 13 proses. BAI ada 10 proses. Ya. DSS ada 6 proses. Domain MEA ada 3 proses. Nah, itulah yang disebut dengan dimensi proses. Kita memilih ya, choose mana proses yang akan kita assess. Nah, tiap proses nanti punya labeling ya. Ketika di akhir assessment kita bisa mengkategorikan kapabilitasnya ada di level mana. Nah, pelevelan di COVID 5 itu dimulai dari level 0 sampai level 5, paling bagus ya, level 5. Nah, pelevelan ini didasarkan dari ISO 15504 ya. Jadi si COVID ini mengadaptasi dari ISO 15504 tentang maturity model. Baik, seperti itu ya model dari penilaian ya. Secara sederhana dulu ya, nanti kita akan membahasnya lebih dalam di proses self assessment, akan lebih jelas ya. Tapi ini kami sampaikan dulu modelnya kayak gimana. Yang intinya adalah tiap proses di dalam domain COVID 5 di arsitekturnya itu ya, nanti dia mendapatkan tiap-tiap proses ini mendapatkan peringkat ya. Peringkatnya adalah 0 sampai 5. Ya idealnya ya 37 proses ini ya levelnya 5 semua, tetapi kan seperti yang disampaikan di materi sebelumnya, we can choose ya, kita bisa memilih sebenarnya yang sesuai dengan kalau di goal cascade itu ya strategic alignment-nya itu lebih fokus ke proses yang mana ya, yang lebih prioritas yang proses yang mana ya, nanti akan di assess ya. Jadi nggak harus 37 semuanya di assess. Kita coba bahas satu-satu ya domain dari COVID 5 ini. Kan ada 5 ya. Yang pertama EDM, Evaluate, Direct, and Monitor ya. Kalau di gambar arsitekturnya di atas sendiri ya, dia di Evaluate, Direct, Monitor. Dia di level strategik ya. Di sini di EDM itu mendefinisikan pemetaan kebutuhan stakeholder yang terkait dengan tujuan tata kelola
dan terdapat aktivitas-aktivitas untuk mengevaluasi pilihan-pilihan strategis, memberikan arahan terkait TI, dan mengawasi hasil dari implementasi. Jadi dia fungsinya melakukan arahan ya kepada pihak manajemen, memberikan pertimbangan-pertimbangan atau arahan terkait yang sifatnya strategis ya, abstrak ya. Kemudian juga mendapatkan umpan balik dari pihak manajemen sehingga itu nanti menjadi bahan pengawasan dari pihak strategis. Jadi EDM ini hanya ada satu domain yang letaknya ada di level strategik ya, di level board atau di level BOD. Nah, di dalamnya ada 5 proses nih yang perlu dilakukan ya oleh pihak yang ada di level ada di domain EDM. Prosesnya dikodekan ya, EDM maaf ya ini kurang 0 ya. EDM 01, EDM 02, EDM 03, EDM 04 dan EDM 05. Ini adalah aktivitas atau proses yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak ketika melakukan kegiatan terkait di domain EDM. Pertama, EDM 1 memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola. Jadi kita mempertahankan ya atau memastikan bahwa kalau memang menggunakan arsitektural dari COBIT 5 ya kita awasi, kita arahkan supaya tetap konsisten menggunakan COBIT 5. Ada kesadaran, ada keingin terlibatan ya pihak pimpinan untuk memastikan. Kemudian EDM 2 memastikan pendistribusian keuntungan atau value ya. Ini betul lah, value-nya sudah terdeliver, sudah tercreate ya, sudah tercipta atau belum. Berdasarkan materi 13 kan ada sedikit proses ya yang kita bahas terkait sebenarnya value creation itu latar belakangnya apa sih? Ya dari value stakeholder yang sangat banyak ya. Mungkin bisa berbeda-beda satu sama lain. Nah, itu di sini pihak EDM ya yang ada di domain EDM memastikan pendistribusian value. Kemudian memastikan optimalisasi risiko. Optimalisasi risiko ini artinya adalah kaidah yang ada di dalam manajemen risiko itu terjelaskan dan dilakukan dengan benar. Ya. Maksudnya dia juga membawa imbas atau kontribusi yang positif lah bagi value creation itu sendiri. Kemudian EDM 4 memastikan pengoptimalisasian sumber daya. Artinya resource yang ada itu betul-betul secara pengawasan itu betul-betul bisa mendeteksi bahwa resource yang dimiliki itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian EDM 5 memastikan transparansi stakeholder. Ya, pada dasarnya puncak dari fungsi teknologi informasi atau sistem informasi itu yang paling penting itu adalah transparansi ya memang ya. Transparansi proses terutama. Nah, itu bagaimana caranya supaya para stakeholder itu merasa aman atau secure ya. Bahwa invest yang dilakukan oleh mereka itu bisa memberikan umpan balik berupa keuntungan kepada mereka. Tentunya dengan proses yang transparan, yang jelas, mekanismenya jelas, aturan mainnya jelas. Makanya di alur hubungan atau relationship ya dari stakeholder sampai ke bagian teknis, operasional, service desk ya yang paling bawah itu ada mekanisme report ya ke atas. Nah, itu untuk menunjang transparansi bagi para stakeholder. Nah, itu pihak EDM memastikan itu berjalan gitu ya. Jadi dia tidak melakukan teknikalitasnya seperti apa, tetapi karena di sini fungsinya adalah fungsi evaluate ya, direct and monitor ya, sebatas itu ya. Kalau memang ada yang perlu diarahkan ya diarahkan. Kalau ada yang perlu diberikan pertimbangan ya diberi pertimbangan, tetapi berdasarkan report ya, laporan
dari pihak manajemen ke pihak strategis ini. Kemudian ada APO ya, domain kedua, Align, Plan, and Organize. Posisi di domain ini berfungsi untuk memberikan arahan untuk domain bawahnya ya, BAI ya. Kan setelah APO nanti ada tahapan implementasi ya. Ini kalau di APO ini tahapan perencanaan lah sederhananya. Intinya adalah pihak-pihak yang ada di domain APO ini atau fungsi atau proses yang ada di APO ini adalah untuk memberikan atau menjadikan dirinya sebagai acuan untuk implementasi nanti di domain BAI. Lingkup domain APO terkait strategi dan taktik ya. Dan fokus pada proses identifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi pada tujuan organisasi. Realisasi visi-visi yang bersifat strategis perlu direncanakan ya. Visi-visi yang sifat strategis itu asal muasalnya dari aktivitas dari domain EDM ya sebetulnya. Kemudian diterjemahkan oleh aktivitas-aktivitas yang ada di dalam domain APO. Dalam bentuk perencanaan, kemudian pendistribusian informasi, kemudian pembagian ke pihak lapisan manajerial yang berada di bawahnya. Makanya di domain APO ini karena dia identik dengan perencanaan dan pembagian peran-peran, maka prosesnya ya cukup banyak ya, ada 13. Mulai mengelola kerangka kerja manajemen TI, ya, menetapkan rencana strategis, membuat renstra TI, menentukan arsitektur SI perusahaan seperti apa, mengembangkan inovasi, mengelola atau mengatur portofolio, mengatur anggaran, mengelola sumber daya manusia, menetapkan hubungan kerjasama organisasi, menetapkan kesepakatan layanan, mengelola pemasok, supplier ya, mengatur kualitas, menilai dan mengatur risiko TI. Jelas kan ya, manajemen TI risiko kan berarti kan ada di APO ya kegiatannya. Kemudian mengatur keamanan. Jadi intinya adalah dia menentukan aturan main ya. Bukan mengeksekusi ya, tapi mereka memberikan dasar perencanaan atas 13 aktivitas ini. Ya nggak hanya merencanakan saja, tapi juga mendelegasikan kewenangannya, ya, atau membagi-bagi peran atau tugas ke pihak yang ada di struktur bawahnya atau organize lah, ya. Tapi juga memastikan ya apa yang direncanakan itu betul-betul bisa tereksekusi nantinya. Misalnya mengatur menilai dan mengatur risiko TI, kan kita sudah belajar ya manajemen risiko TI itu di materi sebelumnya seperti apa. Yang endingnya adalah ada inisiasi bagaimana sih cara meminimalisir ya risiko yang kemungkinan bisa dialami oleh organisasi. Nah itu kan laporannya lengkap ya, sampai ke rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan. Nah itu bukan sekadar laporan saja terus disimpan, tetapi juga sebagai acuan oleh pihak-pihak manajemen eksekutif untuk menentukan ya, atau memastikan apakah yang sudah diatur di dalam dokumen manajemen risiko itu dilakukan atau tidak. Ya, kemudian kalau ada misalnya ada kegiatan penilaian terkait audit atau assessment ya, itu juga direncanakan di sini semuanya. Oke, baik. Kemudian di level bawahnya domain setelah APO ada BAI. Ini adalah lapisan eksekusi ya, maksudnya aktivitas teknis itu dimulai di sini ya. Mendefinisikan dan merealisasikan solusi-solusi teknis terkait TI sehingga dapat dibentuk atau diberikan ke dalam bentuk layanan atau service ya. Solusi TI dapat mendukung strategi TI, kemudian solusi TI diidentifikasi terlebih dahulu, ya, dikembangkan dan diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Dengan demikian perlu ada pengelolaan perubahan, change management ya, dan pemeliharaan agar solusi TI selalu sesuai dengan tujuan organisasi. Pada intinya di BAI ini adalah tahapan awal operasionalisasi atau implementasi dari perencanaan-perencanaan yang sudah diatur di
APO, ya. Real, teknis, mengelola program dan proyek, mengelola definisi kebutuhan, membangun dan identifikasi solusi, mengelola ketersediaan sumber daya, mengelola pemberdayaan perubahan organisasi, sampai ke mengelola konfigurasi, sistem configuration, ya. Artinya adalah bagaimana sih mendeliver solusi TI yang dibutuhkan oleh organisasi itu sehingga menjadi layanan yang bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan solusi tersebut. Nah, solusi TI ini kan tentunya berupa sistem, ya. Mulai dari infrastruktur, ya, kemudian aplikasi, ya, sampai paling atas adalah bisnis proses. Kan kita tahu ya dalam konsep proses bisnis atau bisnis proses itu kan idealnya memang tiap aktivitas di dalam proses bisnis itu kan terintegrasi satu sama lain dan disupport oleh teknologi informasi. Artinya apabila ada bisnis proses yang berjalan, maka dia ditopang dengan teknologi informasi. Nah, itulah yang disebut dengan solusi TI. Ya. Nah, untuk merealisasikan itu, untuk membuat sistemnya itu supaya bisa menopang proses bisnis kan, tahapannya kan misalnya harus ada inisiasi project, ya. Kemudian ada kegiatan analisis kebutuhan. Nah, itu kan semua perlu dilakukan, ya. Oke, setelah pada proses pada domain BAI ini ada domain DSS, Delivery Support and Delivery Service and Support. Artinya pada tahap BAI itu adalah inisiasi awal, ya, maksudnya rilis awal dari service atau solusi TI yang dibutuhkan. Nah, service yang solusi TI yang dibutuhkan itu kan perlu berjalan kan, ya, hariannya kan, ya, perlu dipertahankan kan, ya. Apakah ada kendala, apakah ada perlu ada yang diperbaiki, apakah ada troubleshooting. Nah, itu masuk ke domain DSS. Nah, domain DSS itu isinya apa saja? Prosesnya ada 6, mulai DSS 01, maaf ya ini kurang, seharusnya 01 ini, ya. Kemudian ada sampai DSS 06. Artinya adalah dia menerima itu artinya adalah menjalankan, ya, solusi TI yang sudah dibangun di domain BAI, kemudian mendistribusikan kegunaannya untuk pengguna atau end user. Intinya adalah kita anggap saja misalnya ada di Philcom itu ada Philcom Apps, ya. Nah, fase harian, ya, sudah dimanfaatkan oleh mahasiswa, oleh dosen. Kemudian kalau ada kendala itu aktivitas-aktivitas untuk mengakomodasi itu semua itu ada di DSS. Jadi fokus pada pendistribusian layanan itu artinya bagaimana caranya supaya Philcom Apps ini bisa diakses, digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Misalnya kayak gitu, ya. Kalau solusi TI-nya kita bendakan ke dalam bentuk aplikasi, ya. Oke, kemudian di situ menyangkut misalnya pendistribusian layanan, pengelolaan keamanan dan keberlanjutannya, kemudian dukungan layanan untuk pengguna, dan pengelolaan data dan operasionalisasinya. Teknis sekali, ya, di DSS ini sudah garda terdepan di mana solusi TI itu bersinggungan langsung dengan user, ya. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan perencanaan, ya, maksudnya perencanaan kan ya sudah di APO tadi, ya, APO sampai ke teknis pembangunannya itu kan ada di BAI, ya. Kalau DSS ini sudah terima jadi, ya, sudah ada layanannya, servisnya tinggal dirilis, tinggal digunakan secara harian oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan sistem itu tadi. Ingat, ya, intinya adalah karena di BAI tadi adalah cita-citanya atau harapannya itu bisa mengakomodasi semua proses bisnis, maka aplikasi yang dideliver di DSS ini, ya, atau sistem yang dideliver di DSS ini adalah ekspresi dari proses bisnis yang sudah disepakati tadi dalam bentuk
misalnya aplikasi ya. Nah itu kan perlu dalam tanda kutip perlu didampingi ya oleh pihak-pihak yang paham operasionalisasinya, paham ketika terjadi permasalahannya, paham apabila terjadi pada dasarnya ada misalnya ada aktivitas proses bisnis ketika berjalannya ada aktivitas proses bisnis yang ternyata belum didukung. Nah itu kan perlu diawasi ya, perlu diatur juga. Nah petugas-petugasnya itu berarti ada di domain DSS ya, ada aturan main untuk mengelola operasi, untuk mengelola permintaan, untuk mengelola masalah, untuk mengelola kelangsungan layanan, untuk mengelola layanan keamanan, untuk mengelola pengendalian proses bisnis. Ini terkait service ya, makanya pada domain ini itu identik dengan ITIL ya, sangat identik dengan ITIL. Ya lebih ke manajerial layanannya lah ya intinya, lebih ke pengelolaan layanan supaya betul-betul bisa dirasakan atau digunakan oleh stakeholder. Oke, masih di domain manajemen ya. Yang terakhir adalah MEA. Ini adalah monitor, evaluate, and assess. Artinya ada penilaian tapi skopnya skop manajemen ya. Jadi kerangka waktunya itu deket ya, 1 bulanan atau bahkan harian ya. Itu perlu ada mekanisme monitor, evaluate, dan assessment. Karena untuk menopang itu ya, menopang orkestrasi dari level manajemen sendiri ya, mulai dari APO sampai ke DSS, maka perlu semacam pengawas ya, pengawas tapi di level manajemen, bukan di EDM ya, bukan. Ini masih pengawasan tapi terkait teknis ya tadi ya, supaya aktivitas harian itu ya bisa terdeteksi apabila ada kendala atau ada ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan di APO ya, atau mungkin perlu update ya, itu bisa dilakukan. Nah di sini di MEA deskripsinya adalah mengawasi semua proses yang terjadi pada area manajerial yang biru ya, bukan di EDM ya, untuk memastikan bahwa arahan yang tersedia benar-benar diikuti. Semua proses TI harus dinilai secara teratur. Nah ini yang saya sebut tadi ya, kerangka waktunya mungkin bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan ya, terkait kualitas dan pemenuhannya terhadap kebutuhan yang telah terdefinisi. Fokus pada pengelolaan performa dan pengawasan pengendalian internal. Aktivitas yang perlu dilakukan atau proses yang perlu dilakukan hanya ada 3 ya di MEA ini ya, tapi lengkap ya kayaknya. Monitor, evaluasi, penilaian kinerja, kemudian ada penilaian pengendalian internal, kemudian ada penilaian kesesuaian dengan kebutuhan eksternal atau compliant, atau ini kalau internal conformance itu aturan yang dibikin secara internal oleh organisasi sendiri dan dicek ya apakah aturan yang dibikin sendiri itu juga diikuti. Nah kalau sesuai itu biasanya istilahnya conformance. Misalnya standarisasi produk, standarisasi layanan misalnya unik ya, hanya organisasi itu yang punya. Nah itu pengecekannya namanya conformance. Apakah confirm apa yang dilakukan itu sesuai dengan aturannya sendiri. Kalau aturannya dari eksternal itu namanya compliance, comply atau tidak. Misalnya ada kementerian yang memiliki aturan tertentu tentang keamanan data. Nah, organisasi A ini apakah mengacu ke situ atau tidak? Atau ada ISO 27001 misalnya. Nah, itu organisasi A sesuai itu tidak. Kan itu dari eksternal ya, bukan organisasi yang bikin ISO-nya kan. Organisasi yang mengikuti ISO ya. Dicek ya. Nah, itu istilahnya adalah compliance. Comply tidak dengan aturan atau yang standar yang ada di eksternal. Oke, nah nanti ketiga hal ini pada dasarnya adalah untuk umpan balik
atau informasi berharga ya bagi pihak EDM ya, di pihak strategis. Selain untuk menopang dari sisi manajemennya, karena perlu refleksi, perlu ya refleksi atau penilaian sendiri ya untuk skop manajemennya, tapi itu juga informasi berharga bagi pihak EDM. Baik, itu kelima domain ya untuk COVID-5. Sekali lagi, domain dan proses itu untuk mengkotak-kotak aktivitas, sebetulnya aktivitas, supaya satu pihak yang mengadaptasi COVID ke organisasinya itu bisa lebih mudah ya, karena bisa dipreteli ya. Yang kedua, untuk memudahkan para asesor atau auditor untuk menilai ini objek auditnya mana nih. Nah, itu kan gampang ya. Objek auditnya adalah tentang proses misalnya proses pengelolaan masalah misalnya ya di DSS 03. Nah, itu kan objek auditnya kan jelas. Nah, nanti misalnya DSS 03 ini ketika diassess atau dievaluate dia ada di capability level berapa, 0 sampai 5. Itu kalau sudut pandangnya dari sisi assessment ya. Tapi kalau dari sisi implementator misalnya, berdasarkan goal cascade atau strategic alignment yang dilakukan, organisasi saya prioritasnya adalah di DSS 03. DSS 03 ini apa saja ya yang perlu saya lakukan lah, itu kalau dari sudut pandang mengadaptasi ingin menerapkan COVID-5. Oke, kemudian dari capability dimension ini berlaku untuk semua proses ya, konsepnya ya. Jadi pada tadi kan yang 5 tadi kan menjelaskan dimensi proses ya, bahwa ada 37 proses, ada 5 dimensi, ada 37 proses. Nah, di capability dimension ini membahas tentang mekanisme pelabelan bahwa satu proses itu ada di level 0 atau di level 5 ya, antara 0 sampai 5. Nah, dimensi kapabilitas itu terdiri dari ukuran atau tingkat ya yang menunjukkan kemampuan atau capability ya, suatu proses dalam memenuhi tujuan organisasi saat ini maupun masa depan. Makanya disebut proses capability. Proses capability dibagi ke dalam 6 tingkat ya. 6 tingkat. Maksudnya nanti ada 6 level ya, level 0 sampai level 5 ya. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan kalau dihitung kan ada 6 tingkat ya. Dan setiap tingkat dikodekan ke dalam beberapa atribut. Jadi tiap level nanti dibagi-bagi lagi menjadi beberapa atribut. Misalnya ya, level 1 ini atributnya cuma 1 ya. Level 2 atributnya ada 2. Ini dikodekan PA 2.1, proses atribut level 2 atribut 1. 2.2 proses atribut level 2 atribut ke 2. Level 3 juga 2 atribut, level 4 juga 2 atribut, level 5 juga 2 atribut. Jadi kalau di total ada 9 atribut ya. Level 1 cuma 1 disebut PA11 ya. PA itu proses atribut ya, sekali lagi 11 itu maksudnya level 1 atribut 1 ya, level 1 atribut 1, hanya satu saja. Level 2 ada 2 atribut, yaitu 2.1 dan 2.2, dan seterusnya sampai level 5. Konsep capability ini beradaptasi, maksudnya diadaptasi dari ISO 15504. Ya, jadi ketika kita nanti menilai ya, misalnya proses yang kita nilai adalah DSS 01 misal ya, ini contoh saja. Maka nanti kita akan mengecek ya, diawali dari kriteria level 1. Kriteria level 1 itu hanya ada
satu atribut yang namanya proses performance, ya. PA11 namanya proses performance, artinya apakah kriteria-kriteria yang ada di PA11 ini tersedia atau tidak, dilakukan atau tidak, gitu aja ya. Di DSS01 ini kan di tiap proses nanti akan berbeda-beda ya aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan di dalamnya. Nah, di level 1 ini yang namanya perform ini itu untuk mengidentifikasi apakah aktivitas yang sudah diatur misalnya di DSS01 itu dilakukan atau tidak, ada atau tidak ya. Jadi sangat basic sekali, tapi itu juga penting ya. Maksudnya kalau tidak ada ya dia level 0 ya, langsung dia bisa kita simpulkan dia level 0. Nah, kalau ada, kalau sudah dilakukan, nah kita bisa nanti naik ngecek di level 2 khusus untuk DSS01. Oh, ternyata memenuhi juga. Naik lagi level 3 kita cek ya. Apakah 3.1 atribut 3.1 terpenuhi, apakah 3.2 terpenuhi. Ternyata tidak terpenuhi dua-duanya, berarti stop ya, nggak usah naik-naik lagi karena pasti tidak mungkin terpenuhi. Level 3 saja tidak terpenuhi, berarti si DSS01 di organisasi X itu ada di level 2 ya. Gitu ya caranya. Checklistnya itu berurutan semacam itu. Jadi bukan di kuesioner disuruh menjawab skala 1 sampai 5 kemudian di rata-rata lalu muncul levelnya level 2,5 kan, itu kan nggak seperti itu ya. Tapi ini adalah proses yang sifatnya kualitatif ya. Proses ini sifatnya kualitatif sekali. Level 1, level 2, level 3 itu hanya sebutan saja. Ini sebenarnya mau dikasih nama lain juga nggak masalah ya. Yang penting kan di sini kan pondasinya adalah kriteria di setiap level itu tadi. Mau dikasih level mistik ya, level apa gitu ya, level bintang, level bulan, nggak masalah ya. Ya ini untuk memudahkan saja ya. Ada penyebutannya level 1 itu sebenarnya namanya adalah perform. Level 2 terkelola ya. Level 3 establish, betul-betul sudah konsisten. Level 4 predictable. Level 5 optimizing ya. Ya cita-citanya ya level 5 semua, tapi kan perkembangannya kan baru kita bisa ketahui kalau di assess ya, atau dinilai atau dievaluasi. Jadi ada 9 proses atribut ya. Di tiap level itu nanti dibagi-bagi menjadi 9 proses atribut. Level 1 hanya 1 atribut kebetulan. Level 2 2 atribut, level 3 3 atribut, level 4 4 atribut, level 5 maaf saya ulangi. Level 1 1 atribut ya, level 2 2 atribut. Begitu juga level 3, level 4, level 5 masing-masing dibagi menjadi 2 atribut. Oke. Nah, kita gini. Ketika kita menilai ya, kita kan kemarin di materi audit ya atau evaluasi itu kan pada dasarnya kita mencari bukti ya. Nah, bukti itu bentuknya selain dalam bentuk aktivitas yang bisa kita observe ya, kan ada dokumen-dokumen ya yang harus kita minta juga. Nah, tahapan meminta dokumen-dokumen ya, bukti-bukti untuk membuktikan suatu aktivitas itu terjadi atau tidak itu diawali sejak kita menilai pada level 1 ya. Kita mulai checklist kita buka di level 1 PA, kan atributnya cuma 1 ya, PA11. Nah, nanti ada produk-produk yang dinamakan dengan best practice, aktivitas yang perlu dilakukan, dan work product, bukti ya, evidence atau artifact ya, bukti lah intinya yang mendukung bahwa aktivitas di best practice ini betul-betul dilakukan atau tidak. Jadi dua-duanya harus ada ya. Nanti kita contohkan ya, misalnya aktivitas mendefinisikan perencanaan strategis misalnya.
merencanakan strategi teknologi informasi misalnya. Nah, kita harus memastikan bahwa aktivitas ini dilaksanakan atau tidak. Ya, tentunya dengan bukti ada aturan-aturan yang mengatur tentang perencanaan strategis, ya ada proses bisnisnya. Nah, kemudian ada work product-nya. Work product-nya itu adalah yang namanya melakukan aktivitas kan pasti ada hasilnya ya, ada output-nya. Itu kan berupa dokumen perencanaan strategis. Nah, kriteria-kriteria semacam ini harus kita bereskan terutama di checklist di PA11 ya. Utamanya di situ. Nah, tapi kan nanti tiap proses kan beda-beda ya. Ini hanya contoh saja ya. Di DSS 1 beda lagi, di MEA 01 beda lagi yang diinginkan. Best practice-nya beda-beda ya. Kita mulai dari level 0 ya, incomplete process. Proses tidak dijalankan atau diimplementasikan atau gagal untuk mencapai tujuan dari proses. Tidak ada bukti. Kemudian pada tahap ini organisasi tidak melaksanakan proses TI yang seharusnya diatur di COVID 5 itu ada ya. Tapi dia tidak melakukan. Nanti kita contohkan sebentar. Saya langsung ke contoh saja. Nah, misalnya ini ada BAI 01 ya. Ini sebelum saya jelaskan ya untuk level 1 dan seterusnya, ini sebagai contoh saja. BAI 01 itu kan manage programs and projects ya. Pengelolaan proyek dan program. Di situ sudah ada definisinya, proses deskripsinya, dan tujuan dari proses ini apa? Merealisasikan business benefit ya misalnya, atau mengurangi resiko atau biaya. Nah, di dalam BAI 01 itu ada beberapa aktivitas ya yang harus dilakukan ya untuk melakukan yang namanya manage programs and projects ini ya. Organisasi itu harus melakukan 6 hal ini. Nah, di sini kan ada 6 outcomes. O itu outcomes ya. BAI 01 O1, outcome 1, outcome 2, outcome 3, outcome 4, outcome 5 dan outcome 6. Ya, artinya ke-6 kegiatan ini harus dilakukan ya. Sehingga level 1 itu terpenuhi ya. Jadi kita cek apakah BA 01 outcome 1 Anda lakukan atau tidak, outcome 2 dilakukan atau tidak, outcome 3 dilakukan atau tidak, sampai outcome 6. Nah, outcome ini nanti tiap proses beda lagi. Ini baru BAI 1 ya. Belum BAI 2, belum DSS 1, DSS 2. Itu makanya tergantung dari objek atau proses yang akan kita assess ya. Jangan khawatir, tiap proses itu nanti sudah ada deskripsinya ya, dan tidak perlu dihafal. Karena ketika assess juga kita membuka panduan dari COVID 5 ya. Ini konsepnya saja yang perlu Anda pahami, bahwa suatu proses itu perlu dibuktikan ya bahwa itu dijalankan atau tidak. Itu kalau ke-6 aktivitas ini dilakukan. Ini dalam konteks BAI 01 ya. Misalnya ya melibatkan stakeholder ya. Ruang lingkup dari program, scope dari program itu jelas kan. Kalau di manajemen proyek TI itu kan salah satu prinsipnya adalah ada scope ya. Ada scope dan luaran yang harus disepakati ya. Dan terukur ya. Dan seterusnya, intinya konsep-konsep manajemen proyek betul-betul adaptasi di sini ya. Oke, saya kembali lagi ke tadi ya, level 0 ya. Nah, pada tahap ini bisa kita katakan kalau misalnya tadi di kasus BAI 01 itu aktivitasnya tidak terlaksana, ternyata ketika ditanya-tanya ya, maka organisasi itu dianggap tidak melaksanakan proses BAI tersebut. Artinya dia level 0. Nah, praktisnya atau nyatanya ketika kita melakukan assess itu ya kita mulai dari level 1 dulu ya. Kita kan ngecek ya level 1-nya itu terpenuhi atau tidak. Kalau tidak ya berarti level 0 gitu aja ya. Kalau level 1-nya semua kriteria terpenuhi ya kita lanjutkan ngecek pakai checklist level 2. Begitu seterusnya kayak yang saya sampaikan tadi.
Nah, di level 1 itu atributnya ya, maksudnya di mode PEM itu ya, proses assessment model itu di level 1 kan hanya ada satu atribut, namanya adalah proses performance ya. Jadi apakah proses itu betul-betul eksis, ada atau tidak, untuk membuktikan itu sebetulnya. Misalnya BAI 01 tadi kita buktikan apakah BAI 01 itu betul-betul terjawantahkan atau betul-betul dilakukan oleh organisasi atau tidak melalui 6 outcome tadi kita cek ya. Nah, di BAI 01 tadi kan juga sudah ada purpose-nya ya. Ada tujuannya sudah dijelaskan ya, pada sebuah proses memiliki indikator berupa outcome. Ya, jadi ada misalnya di BAI 1 tadi ada 6 hal ya, yang harus dipenuhi. Nah, ada 6 hal ini tadi ya yang saya singgung tadi. Oke. Kemudian outcome ini nanti memiliki beberapa indikator berupa best practice atau pada COVID yang lama disebut task atau subproses. Jadi intinya ya didetilkan lagi ya. Misalnya outcome 1, relevant stakeholders are engaged in the programs and project. Ini nanti ada best practice-nya, ada indikator-indikatornya lagi ya yang perlu kita cek. Jadi memang kompleks ya. Untuk membuktikan satu outcome saja mungkin ada lebih dari satu best practice yang harus kita gali. Ya. Baru satu outcome saja untuk membuktikan bahwa BAI 01 ini betul-betul bisa melewati level 1. Ya, jadi seperti itu kompleksitas dari COVID. Lengkap ya dia. Nah, di dalam COVID itu diistilahkan full achievement capability indicator. Artinya setiap outcome itu memiliki indikator-indikator yang kalau ada semua ya kita menyebutnya full achievement lah ya, khusus untuk di outcome salah satu outcome itu tadi. Kalau semua best practice-nya itu atau indikator-indikator atau task-nya itu terpenuhi semua ya, berarti outcome 1 oke. Kita cek lagi outcome 2. Nah, di dalam best practice ya dikodekan best practice nomor 111. 11 ini dari kode ini ya, PA11. Kemudian best practice-nya nomornya nomor 1. Jadi kalau ada BP 1.1.1 itu berarti BP milik dari proses atribut 1.1, di mana PA11 itu kan atributnya dari level 1 ya. Nanti kalau ada BP 2.1.1 berarti kan itu adalah best practice atau BP dari level 2. Jadi untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi, oh ini best practice yang dituntut ada di level berapa. Ini dari penamaannya ada, sudah jelas ya. Nah, kebetulan di level 1 ini best practice-nya cuma 1 ya. Yang dituntut oleh mereka itu cuma 1. Ada bukti bahwa proses telah mencapai hasil yang didefinisikan. Ya. Punya bukti bahwa proses itu telah mencapai hasil yang didefinisikan. Artinya ada aturan-aturannya, ada regulasinya. Kemudian setiap BP pasti ada pasangannya, yaitu namanya work product. Work product itu adalah artefak ya, artefak yang mendukung BP ini tadi, atau outputnya ya, output atau outcome atau hasil dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan best practice. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya best practice-nya adalah melibatkan stakeholder ya, atau melibatkan stakeholder untuk merumuskan tujuan atau scope dari project misalnya. Ada nggak klausul atau aturan yang menunjukkan secara bukti ya, secara eviden bahwa perlu ada proses semacam itu ya. Oh ada Pak, ini kami sudah mempunyai standar untuk penentuan ruang lingkup proyek kami, dan kami mengundang stakeholder terkait.
Oh ya, berarti ada BP-nya, ada berarti best practice-nya. Kalau dalam konteks BAI 01 tadi ya. Kemudian ditanya juga work product, mana hasilnya? Ini sudah pernah dilakukan belum? Aturannya sudah ada. Ini sudah pernah dilakukan belum? Oh, nggak ada ya, Pak. Nah, berarti WP-nya ini kan baru, Pak, aturannya baru kami bikin lah. Ini berarti work product-nya belum ada. Nah, berarti kan untuk outcome 1 misalnya, wah, outcome 1 ini belum terpenuhi ini berarti. Karena barusan aja ini aturannya dibikin ya. Atau mungkin, oh ya Pak, ada, kami sudah mempunyai bukti ini hasilnya beberapa dokumen terkait berita acara ketika kami berdiskusi dengan stakeholder. Nah, itu berarti work product-nya ada ya. Best practice-nya punya dasar ya, aktivitasnya punya dasar. Yang kedua, work product-nya juga sudah ada buktinya. Oh, berarti yang outcome 1 sudah terlaksanakan ya. Nah, WP nanti ada 2 jenis ya, WP untuk input dan WP untuk output. Maksudnya gini, suatu proses atau aktivitas atau kita sebut tadi outcome itu kan pasti punya apa namanya reason ya, punya latar belakang atau punya, kalau disederhanakan, punya bahan-bahan yang harus dipakai, misalnya dokumen-dokumen terkait yang lainnya ya. Nah, itu di dalam copy disebut dengan WP input ya, dokumen input. Proses atau outcome itu kan aktivitasnya ya, buktinya bahwa aktivitas itu berproses ya, berjalan. Misalnya ada rekaman rapat, atau ada berita acara atau presensi ya. Nah, itu berproses kan ya. Nah, outputnya dari kegiatan rapat yang dilakukan misalnya itu apa ya. WP inputnya itu kan berupa aturan atau berupa dokumen fisiknya itu ya intinya ya, atau jadwal atau distribusi informasi untuk mengundang ya. Nah, kemudian kalau proses itu ya aktivitas real yang dilakukan untuk mengundang stakeholder tadi apa. Jadi betul-betul di sini aktivitas-aktivitasnya itu terekam ya. Terekam dalam artian adalah tercatat ya. Dan ada dasarnya, karena apa? Prinsip manajemen itu kan kegiatannya harus konsisten. Nah, konsisten itu kalau nggak ada dokumennya, nggak ada aturan yang melatar belakangi itu semua kan ya, khawatirnya sekali lagi ya, ini berulang-ulang saya sampaikan, jangan-jangan nanti beda orang beda style ya, nanti beda orang beda cara, kan nggak bagus ya kalau di manajemen. Nah, manajemen itu ya mau ganti orangnya kayak gimana pun ya, kekonsistenan dari proses itu ya harus tetap dijaga. Orang bisa diganti, personalia bisa bisa dihentikan kontrak kerjanya, diganti dengan orang lain ya. Nah, tetapi kan proses ini kan bukan berarti kalau orangnya ganti prosesnya ikut ganti, kan enggak ya. Nah, makanya prinsipnya semacam itu, perlu ada bukti-bukti yang perlu kita gali ya kalau dari sudut pandang asesor atau auditor. Oke, ini yang saya contohkan tadi ya, BAI 01 ada 6 outcome yang dituntut ya di situ ya. Setiap outcome nanti pasti punya yang namanya full achievement indicator yang dibagi menjadi best practice dan work product. Nah, best practice dan work product itu yang akan kita gali sebagai evidence ya, bukti fisik ya. Produk sendiri kan juga dibagi menjadi 2 ya. Ada yang posisinya sebagai input. Input itu artinya gampangnya adalah apa saja sih yang mendasari kegiatan atau proses itu perlu dilakukan ya. Misalnya di sini kan outcome-nya adalah stakeholder are engaged ya. Nah, untuk melibatkan stakeholder ini ada aturan-aturannya enggak? Ada aturan-aturan atau regulasinya enggak? Sebagai jaminan konsistensi dari aktivitas ini, itu kita sebut dengan WP input. WP output ya, work product output itu ya dari aktivitas atau task ini ya, hasilnya apa ya. Oh, belum ada hasilnya Pak, ini kan baru kemarin kami bikin lagi, berarti aktivitas ini bisa dianggap nggak ada ya. Hasilnya aja nggak ada, baru establish atau baru ada aturan-aturannya saja, kan kondisinya bisa seperti itu. Begitu pula untuk outcome yang lain ya, atau di domain-domain lain juga pasti ada yang
outcome-nya cuma 3, ada yang outcome-nya cuma 1, ya tuntutannya di dalam COVID bisa beda-beda tergantung dari prosesnya. Sekali lagi kan ada 37 proses kan ya, kebetulan ini yang saya contohkan BAI 01. Nah, misalnya ya kita outcome 1 ya, BAI 01 outcome 1 ya, relevant stakeholders are engaged in the programs and projects. Nah, di sini kita bisa membaca ya di panduannya COVID itu ada 3 best practice yang harus di cek ya. Jadi ada di outcome sendiri itu dibagi-bagi lagi ya. Nah, sebagai bukti apakah si organisasi itu melakukan yang namanya atau memperlibatkan stakeholder di dalam penyusunan program dan project itu, apa sih yang perlu dilakukan? Oke, ada 3 hal ya. Yang pertama, maintain a standard approach to program and project management. Anda ketika mengelola project itu dasarnya apa? Ada modelnya tidak? Ada tahapan bakunya tidak? Ada standarnya tidak? Initiate a program misalnya ya, melakukan kegiatan inisiasi program atau project tidak? Mendistribusikan informasinya tidak sehingga semua stakeholder paham ya. Melakukan kajian atau tidak sebelum membuat program atau project ya, itu initiate a program. Best practice 2, manage stakeholder engagement, artinya dalam melibatkan stakeholder itu betul-betul terjadwal atau tidak ya, betul-betul ada pemilihan siapa saja yang diajak atau tidak. Nah, ini kriteria-kriteria yang lebih detail lagi ya, yang harus kita cek ya. Nah, di BAI 01 di sini kan ada kolom support ya. Ini betul-betul harus kita baca. BAI 01 itu ternyata BP-nya itu yang dituntut adalah BP2 dan BP3. Artinya butuh 2 BP agar outcome BAI 01 dianggap terpenuhi, yaitu BAI 01 BP2 dan BAI 01 BP3. Jadi ini best practice yang harus ada di BAI 01. Nah, tadi kan BAI 01 kan ada beberapa outcome ya, sampai 6 ya outcome-nya ya. Nah, misalnya kalau ingin tahu outcome 1 itu apa saja sih best practice-nya, kita lihat di support ini ya. Oh, ternyata BAI 01 itu BP-nya butuh BP2 dan BP3. Kalau BP1 ini untuk outcome yang mana? Untuk outcome yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu apa? Ya, the scope and outcomes of programs and projects are viable and align with objective. Oke, kemudian work product-nya apa saja? Kita cek di tabel work product yang harus kita gali ya. Di support sekali lagi kita baca ya, mana sih yang mendukung BAI 1 outcome 1. Nah, ini ya. Di sini sudah ada resource requirement, implementation phase description, program business case, skill and competencies matrix, kemudian common vision and goal. Intinya kalau Anda atau perusahaan tersebut mengimplementasikan cycle atau siklus yang ada di manajemen proyek, pasti ini terpenuhi semua ya, pasti terpenuhi semua. Artinya outcome 1 itu pasti terpenuhi. Jangankan outcome 1, outcome 2 juga pasti terpenuhi kalau dia patuh dengan project management life cycle yang ada di itu ya, mata kuliah manajemen project TI itu kan kita bahas sampai habis ya itu ya. Nah, WP sendiri juga ada nomor-nomornya ya, ada nomor-nomornya. Oke, di sini Pak, nomornya kok ada APO. Nah, maksudnya gini, work product ini nanti juga pasti ada kaitannya dengan domain APO ya. Ini hanya pengkodean saja, ini untuk memudahkan kita. Tapi di sini sudah jelas ya bahwa di BAI 01 outcome 1 itu butuh 1 2 3 4 5 work product. Ya. Ini kan hanya penomoran saja, tapi dari penomoran ini kita bisa
sadar, oh nanti pasti bukti-bukti ini ya, work product ini juga ada kaitannya dengan ini secara tidak langsung ya, pasti ada integrasi dengan domain yang lain. BAI 01, APO 07, APO 05, APO 03 ini kan align plan organize ya, ada di manajemen level maaf domain APO ya kan ya, pasti ada kaitannya ke sini nantinya. Tapi kita nggak perlu rumit dulu di sini untuk memahami ya. Intinya adalah di BAI 01 outcome 1 itu butuh 6 work product, butuh 2 base practice yang perlu kita cek ya. Oh ada lagi di bawahnya ya lanjutannya ya. WP outputnya ya. Kalau ini kan WP input ya, tadi maaf belum saya sampaikan. WP input. Nah kemudian ada WP output. Untuk BAI 01 kita cek ya, apa saja sih yang dibutuhkan untuk outcome 1. Ada ini ya, ada ini dan ini ya, kita cek. Oh butuh yang namanya result of stakeholder engagement effectiveness assessment, butuh business case, butuh dokumen business case, butuh dokumen charter misalnya, butuh benefit realization plan. Ini semua dokumen ya, dokumen-dokumen, dan fleksibilitasnya adalah di COVID itu tidak menentukan format dokumennya harus seperti apa ya. Jadi tiap organisasi kan beda-beda. Yang penting kita sebagai asesor atau auditor itu paham ya bahwa yang namanya dokumen business case itu apa sih ya. Itu kan nggak mungkin nggak tahu yang namanya auditor sama evaluator atau asesor itu, atau tim internal auditor itu nggak tahu isi dari business case itu ya nggak mungkin lah. Kan tiap organisasi juga beda-beda kan yang mengekspresikannya ya. Oke, di sini ada kolom input tuh, itu artinya juga sama kayak tadi ya, bahwa nanti kemungkinan ya, pasti bukan kemungkinan ya, pastinya dokumen-dokumen ini nanti juga akan menjadi WP input untuk outcome yang lain ya. Ini ada APO 05 03, artinya outcome nomor 3 untuk proses APO 05 ya. Proses APO 05, PO 05 kan pasti nanti punya outcome kan ya. Nah pasti nanti butuh yang namanya juga dokumen business case ya. Jadi saling menyambung ya antara satu aktivitas ke aktivitas yang lain, satu proses ke proses yang lain. Nah di sini butuh 3 WP output agar BP AI 01 BP 2 dianggap terpenuhi. Oh ya, di sini kan misalnya ya, best practice BP 2 ini butuh work product apa saja sih ya. Ya kita kembali lagi ke ini ya, membaca ininya ya, tabel kolom supportnya. BAI 01 ini BP2 ini juga BAI 01, tapi kan ini untuk BP1 ya, best practice 1. Nah khusus untuk BP2 itu yang seperti ini, yang ada BP2 nya. Ini juga ya, BP2 itu butuh hanya 3 saja ya, karena yang ini kan untuk BP3, ini untuk BP1. Oke, intinya seperti itu ya, integrasi keterkaitan ya, bukan integrasi, keterkaitan satu best practice ke best practice yang lain, atau WP1 ke WP yang lain. Jadi kita harus ngelis ya di kalau di COVID ini bukan ngelis satu persatu ya maksudnya, tapi dia ingin menunjukkan bahwa ini juga berhubungan dengan bisnis proses atau work product, atau bahkan proses ID yang lain ya. Dan list untuk misalnya kok saya seleranya ingin ngelis tiap BP itu ada listnya misalnya, nah itu silahkan dibuat sendiri ya. Tapi secara dokumen itu memang paling efisien tuh kalau dari sudut pandang COVID ya memang seperti ini ya. Jadi mereka juga nggak terlalu terlalu tebel ya dokumennya. Dengan seperti ini kan
analis sendiri kan bisa tahu ya, oh ini ternyata di BP2 itu butuh dokumen ini, kalau yang BP1 itu butuhnya yang ini. Nah, itu bisa di list, kemudian dibikin instrumen sendiri yang memudahkan lah istilahnya ya untuk tim audit atau tim asesor. Seperti ini ya contoh tabelnya. Jadi kita perlu mengisi ini ya. Ini tidak diatur loh ya di COVID ya. Ini untuk memudahkan kita saja ya, atau di perkuliahan ini saja untuk memastikan bahwa kita betul-betul sudah menguasai proses yang akan kita akses. Misalnya BAI 01 ya, kita buat tabel yang semacam ini. Kode outcome-nya apa saja sih ya, deskripsinya apa saja sih, kode best practice-nya apa yang dibutuhkan, deskripsinya, kode WP-nya, inputnya seperti apa, kode WP outputnya seperti apa. Ya kita panen dari tadi ya, dari panduan yang ada di COVID 5. Nah kemudian di level 2 ini begini ya, untuk level 2 sampai level 5 itu nama best practice-nya itu bukan lagi best practice ya menyebutnya, tapi general practice ya, mohon diingat ya. Khusus untuk level 1 itu kan istilahnya BP best practice dan WP ya, work product. Kalau di level 2 sampai 5 itu istilahnya general practice GP ya, dan GWP general work product. Kenapa ada kata general di situ? Karena outcome yang di level 2 sampai 5 itu deskripsinya itu sama ya. Untuk tiap prosesnya, mau BAI, mau APO, mau EDM ya, itu sama semua. Pendeskripsian dari proses atribut level 2 sampai 5, masing-masing GP dan GWP-nya itu sama ya. Kalau yang di level 1 kan beda-beda. Ya, misalnya di level 1 kan butuh BP ya. Nah, BP atau best practice di BAI 01 itu berbeda dengan BAI 02. Nah, berbeda ceritanya ketika kita masuk di level 2 sampai 5. GP yang aslinya itu adalah BP ya. Sama ya posisinya, konsepnya. GP di level 2 itu deskripsinya sama antara BAI 01, BAI 02 ya, atau EDM 01, EDM 02 itu sama semua. Yaitu terkait pengelolaan best practice yang ada di level 1 ya. Kan level 1 ini dianggap sudah beres kan ya ketika kita melihat di level 2 ya. Nah, di level 2 ini lebih ke pengelolaan WP dan BP yang ada di level 1. Kalau level 1 kan urusannya kan ada atau tidak, makanya jelimet ya, butuh banyak sekali pengecekan ya di situ. Kalau di level 2, level 3, level 4 sampai level 5 itu general ya. Misalnya kita taruh ada studi kasus proses-proses pada level 1 ya, dikelola, terus struktur, ada perencanaannya, ada pengawasannya, ada penyesuaiannya misalnya ya. Prinsipnya semacam itu. Apakah dokumen-dokumen WP dan BP yang ada di level 1 itu betul-betul secara sadar direncanakan, diawasi, kemudian ada change manajemennya. Ya sadar lah Pak, kan sudah ada dokumennya, buktinya mana ya. Ya diawasi lah Pak, uang buktinya sudah ada hasilnya, buktinya mana ya. Apakah itu hanya dilakukan saja tanpa ada pengelolaan khusus ya, atau manajemen khusus untuk tiap BP atau WP itu tadi. Makanya namanya manage proses. Proses itu betul-betul dikelola. Jadi tidak hanya ada atau tidak ada saja. Kalau level 1 kan hanya ada, tidak ada. Nah, kemudian ada dua atribut ya di level 2. Ada PA21, Performance Management, Full Achievement Capability Indikatornya.
ada 6 indikator. Ini sama ya untuk semua. Sekali lagi ya, kalau level 2 sampai 5 itu perlakuannya sama. Maksudnya level 2 full achievement capability indicator untuk level 2 baik di EDM, APO, BAI, DSS, MEA itu sama ya, ada 6 indikator ini ya. Ada 6 indikator atau 6 outcome ya di situ ya. Kemudian ada 6 general practice istilahnya ya, kalau di level 1 kan seharusnya BP ya. Tapi ini kalau di level 2 sampai 5 nanti ya, itu istilahnya GP. Dan GP pasti ada pasangannya, yaitu work product. Ya, general work product. Begitu juga untuk PA22, atribut yang kedua untuk level 2. Ada 4 indikator, 1 outcome. Kemudian kalau di total ada 6 GP yang dituntut di situ dan ada 5 GWP. Ini ya, PA21 ya, outcome-nya ya, atau full achievement indikatornya maksudnya ya, bukan outcome ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini semua berlaku untuk semuanya, untuk semua proses ya. Untuk PA21 ini ya seperti ini kriterianya. Oke. Artinya agar indikator pertama pada PA21 dianggap memenuhi, membutuhkan 1 GP yaitu GP211 dan 2 GWP. Jadi untuk indikator pertama atau outcome pertama ya, untuk PA21 itu butuh 1 GP untuk yang ini ya. Yang pertama kan ya, outcome yang pertama dia butuh yang namanya 1 GP dan 2 GWP. Kita cek ya dokumennya, kita tanyakan. Ini berlaku tidak hanya di BAI 01 ya, mohon diingat-ingat itu ya. Oke, kemudian sama juga level 3, kita ikuti saja indikatornya ada 5 ya di sini ya. Kemudian dia butuh 5 GP dan 6 GWP. Begitu seterusnya sampai ke level 5. Nah, kalau disimpulkan atau disederhanakan semacam ini ya. Level 2 sampai 5 ya. Kalau ini kan spesifik ya tadi ya, spesifik tiap proses. Beda-beda ya. Artinya misalnya ya BAI 01 itu ya berbeda dengan BAI 02. Terkait outcome, BP dan WP-nya itu berbeda-beda. Tetapi kalau sudah masuk ke level 2 ke atas, ini sama semua ya. GP dan GWP-nya yang dituntut itu sama semua. BAI 01, BAI 02 sampai habis itu juga sama semacam ini ya. Kalau di level 2 di sini work product-nya ada ini ya, GWP 1, 2, 3, 4. Kalau di sini ada 5 ya, 5 GWP. Di sini ada 5 GWP. Di sini ada 2 GWP. Oke. Kemudian penentuan rating scale ya. Rating scale itu begini, nanti pencapaian tiap atribut kan gini ya. Kan ada 9 atribut kan ya. PA 11 ya. Sampai PA 5.2 ya kan ya. Kalau di total kan ada 9 proses atribut ya, kalau kita cek lagi di proses assessment model ya. Nah, nanti setiap proses atribut ditentukan skalanya berdasarkan rating scale ya. Rating scale pada COVID 5 diadaptasi dari ISO 15504. Ada 4 rating scale. Ada not achieve, partially achieve,
largely fully achieved. Kita langsung ke itu ya, ke contohnya ya. Misalnya gini, langsung saja ya. Misalnya di level 1 ya. Di level 1 outcome ya, di level 1 proses atributnya kan hanya PA11 ya. Kita tandai saja ya. Misalnya di BAI 01 itu kan ada 6 outcome ya tadi ya, kalau kita contohkan ya. Nah, kita harus membuat rekap ya. PA11 itu kan ada misalnya ya, misalnya ada 10 BP dan ada 20 WP misalnya di level di PA11 yang dituntut ya. Kan berarti kan dokumennya kurang lebih kan ada 30 dokumen ya. Ternyata ketika kita audit, kita tanya-tanya, yang tersedia itu dokumennya itu hanya sekitar 70% saja dari 30 dokumen ini. Tidak 100% ternyata. Dia hanya 70% saja. Maka untuk PA11 kita tandai di situ sebagai L ya, largely achieved. Paham ya maksudnya di sini ya? Atau kondisinya lain, di PA11 ya, di BAI01 ini ternyata dari 30 dokumen itu terpenuhi semua, maka dia 100%. Maka dia kita tandai PA11 ini sebagai fully achieved. Kita kasih tanda F gitu saja. Nah, begitu juga PA21 ya, dari sekian dokumen berapa persen yang terpenuhi dari GP dan GWP-nya. Kita hitung ya persentasenya. Ya, dari sekian dokumen berapa yang terpenuhi, dari sekian bukti yang ditargetkan berapa yang terpenuhi. Ternyata cuma ya nggak ada, ya cuma 30% misalnya, berarti kan 30% kan di sini ya, berarti kita kasih tanda P, partially achieved. Nah, nanti aturannya adalah apabila pada proses atribut itu ya mendapatkan level largely atau fully ya, maka kita bisa berpindah ke proses atribut atasnya. Misalnya PA11 itu kita kasih fully, misalnya kategorinya ternyata kita cek ya, PA2.1 masih fully lagi. PA22 ternyata dia partially misalnya ya. Nah, di sini ada aturan ya. Sebuah proses bisa dikatakan memenuhi suatu level apabila rating scale termasuk kategori largely atau fully. Nah, berarti di sini kan kondisinya apakah ini ada di level 1 atau di level 2 ya. Karena kondisinya kayak gini, karena ini fully oke, level 1, tapi di level 2 ini 2.1 nya F, 2.2 nya P, berarti dia tidak masuk ke level 2 karena di sini syaratnya adalah largely atau fully achieved ya, atribut-atributnya. Maka si proses yang kita audit ya, misalnya BAI01 itu levelnya, kapabilitasnya adalah level 1 ya. Level 1 kan PA-nya kan cuma 1 saja ya, PA11. Ya, jadi semacam itu. Jadi pelevelannya itu berdasarkan pengkategorisasian yang semacam itu ya. Misalnya ya, level 1 kan atributnya PA11 kan ya. Maka dia bisa dikatakan level 1 kalau largely or fully ya. Kemudian di level 2 ya semacam ini. Artinya ya,
Kalau dia ingin level 4 ya, di sini ya. Di sini level 4 ya. Maka proses performance management, work product management, proses definition, proses deployment, di mana itu adalah proses atribut di level 1 sampai 3 ya kan ya. Proses performance misalnya kan ini kan ya. Oh, ini proses performance. Itu harus fully semua sehingga dia untuk proses PA41 dan PA42 ini, kalau semisal dia largely ya dia nggak apa-apa, dia bisa level 4. Atau gini, saya contohkan di level 1, level 2 ya. Level 2 kan ada 2 proses atribut ya. Ya ini PA21 dan PA22. Ini cara baca tabel ini ya. Yaitu performance management dan work product management. Nah, suatu proses BAI 01 misal ya, BAI 01 itu dikatakan memenuhi level 2 apabila ya, proses performance-nya itu fully. Maksudnya PA satu-satunya kategorinya itu fully. Kemudian PA21 dan PA22-nya itu minimal largely. Kalau misalnya PA22-nya itu kok di bawahnya largely, misalnya partially atau bahkan not achieve ya, maka dia tidak bisa dikatakan level 2, maka dia cukup level 1. Level 1 pun juga begitu ya. Misalnya ketika dihitung dari beberapa dokumen itu terpenuhinya hanya 30%, kan partially achieve ya. Partially. Maka dia tidak bisa menyandang level 1 ya. Maka dia not karena dia partially ya P, bukan L, bukan F ya. Karena di sini kan mensyaratkan kalau level 1 berarti proses atribut PA11 itu kan termasuk L atau F. Kalau dia P partially ternyata hanya 30% dokumen yang bisa dibuktikan, maka dia level 0 ya. Tidak bisa di sini. Kalau level 5 ya pasti proses atribut level 1 sampai 4 harus fully ya. Lalu PA 5.1 dan PA 5.2-nya ya minimal harus largely. Jadi semacam itu ya penilaiannya. Ini berlaku untuk semua proses ya. Maksudnya gini, labeling level 1, level 0 sampai 5 itu tiap proses, bukan tiap domain ya. Misalnya domain EDM capability levelnya adalah level 1, ini salah ya. Karena pelevelan ini ya itu disandangkan ke tiap proses ya. Prosesnya misalnya EDM 01 itu capability levelnya 2, EDM 02 itu capability levelnya bisa beda 4 misalnya ya. Jadi per proses bukan per domain. Seperti kita tahu ya, per proses tadi kan ada outcome-nya, ada BP-nya, ada WP-nya. Kalau di level 1 ya yang harus kita gali. Kalau di level 2 ke atas ada GP, generic practice, dan ada generic work product. Oke, kita masuk ke self assessment. Jadi PAM seperti tadi ya, proses assessment modelnya, mekanismenya seperti tadi. Kemudian untuk self assessment ini mudah ya konsepnya. Intinya adalah ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan berdasarkan kerangka kerja COVID. Penilaiannya ini secara internal karena self assessment ya, dilakukan oleh auditor internal untuk persiapan sebelum dinilai oleh auditor eksternal. Ada 5 tahapan dan ini ilmiah ya. Intinya adalah kita mencari tahu ya di tiap proses. Nah, ini kan tiap proses ya, EDM misalnya ya. Itu kita tentukan target levelnya berapa ya. Step 1 adalah menentukan proses apa yang akan di-assess misalnya ya. Misalnya EDM 01 misalnya ya, misalnya. Kemudian kita tentukan kita ingin capability level berapa ini. Ya.
kita ke depannya ingin ke capability level berapa, misalnya level 5 misalnya, level 5. Nah, kondisi realisasinya, kondisi existing atau realitanya ini level berapa ya. Nah, ini kan bisa kita gali tadi ya, berdasarkan proses penilaian. Apakah fully achieve ya, ada di level 1, level 2 atau level 3. Kalau kondisinya gini kan ada di level 2 ya, ada di level 2 kalau FL ini ya. Berarti kan ada gap ya, ada gap bahwa yang kita inginkan itu level 5, ternyata kita kondisinya masih level 2. Nah, berarti EDM01 ini bagaimana caranya supaya bisa naik ke level 5 ya, misalnya to be assessed ya, ini tidak, ini iya misalnya ya, ini tidak, ini iya, ini iya, ini tidak, misalnya saja. Nah, untuk mekanisme yang 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini kan tadi ya, ini akan lebih bagus kalau dibagi-bagi lagi per proses atribut ya sebetulnya. Ini kan ada PA11, ini bisa Anda bagi sendiri ya, kolomnya menjadi 1 kalau PA11. Kalau level 2 kan ada 2 atribut ya, PA21 dan PA22 dan seterusnya sampai level 5, 5.1 dan 5.2. Sehingga kita nanti bisa tahu, oh ini ada di level berapa, prosesnya seperti apa. Ya, ini pedoman umum saja ya, untuk tiap proses atribut seperti apa. Oke, ini penentuan tadi ya, pendetailan tabel tadi ya. Tentukan kategori NPLF berdasarkan ketercapaian outcome. Misal bila ada 3 outcome, maka bila 3 outcome terpenuhi maka fully. Bila ada 2 outcome saja yang terpenuhi maka largely ya, kan 2/3 kali 100% ya, 60%an lah. Bila 1 outcome maka P ya, apabila 0 maka N ya. Pertimbangan secara kualitatif juga sangat diperlukan dalam menentukan kategori ya. Jadi nggak hanya bersandar dari persentasenya saja. Kan NPLF itu kan persentase ya. Itu juga jangan hanya mendeklar bahwa ini 100% misalnya ya, atau 50% gara-gara hanya separuh dokumen yang terpenuhi. Inisiatif atau informasi kualitatif juga diperlukan di situ. Oh, ini ternyata secara dokumen memang 50%, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang dipertimbangkan sehingga ini bisa kita naikkan 60% ya. Itu justru itu yang juga sangat berharga ya, di situ informasi kualitatif yang bisa ditangkap oleh auditor atau asesor. Oke, kemudian setelah kita menentukan itu ya di level 1 dulu ya ini ya. Setelah itu baru kita sampai ke langkah 3, yaitu menentukan kondisi level 2 sampai level 5 itu seperti apa. Ya, ini contoh langsung aja ya biar enak ya. Langkah 4 merangkum capability level. Ini misalnya ini contoh oleh COVID ya, EDM 01 ya yang di-assess. Kita bikin tabel semacam ini. Ini rangkuman saja ya, detailnya kan seperti ini tadi ya. Checklistnya kan seperti ini tadi. Kita lihat ya polanya ya. PA11 kan F ya, PA21 F fully ya, F itu fully achieve, PA22 largely achieve, PA31 partially, PA32 not achieve ya. Kenapa ini kosong ya? Jadi gini, ada aturan bahwa kan kita sepakati bahwa yang namanya audit atau assessment itu kita awali dari level yang paling rendah dulu. Karena kenapa seperti itu? Karena misalnya kalau suatu proses itu ada di level 5, maka dianggap level 1, 2, 3, 4 itu sudah beres semua, sudah bagus semua ya. Nah, supaya untuk mempercepat efisiensi audit ya kita lakukan dari level 1 dulu.
Kalau level 1 memenuhi, kita lanjut ke level 2. Kalau level 2 memenuhi, kita lanjut level 3. Kalau level 3 tidak memenuhi, maksudnya kriterianya buruk ya, tidak tercapai, ya tidak usah lanjut ke level 4. Sudah pasti tidak terpenuhi, apalagi lanjut ke level 5. Sudah pasti tidak terpenuhi. Wong level 3 saja dia tidak memenuhi, ya. Nah, dari kondisi ini kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya di dalam audit ketika kita prosesnya adalah ngecek kondisi proses atribut ya, tiap proses atribut, dan kita mendapati bahwa proses atribut itu kondisinya di bawah Latchley ya, di bawah Latchley, maka kita tidak perlu lanjut ke level selanjutnya. Misalnya ini dari cerita contoh ini ya, PA11 fully, ternyata kita lalu ke proses atribut selanjutnya kita cek ya, PA21 fully, PA22 Latchley, oke, ini masih bisa kita lanjutkan ke level 3. Ternyata PA31 ini parsiali, apakah kita bisa lanjut ke level ke proses atribut selanjutnya? Silahkan, selama masih satu level ya, silahkan dilanjutkan ke PA32. Ternyata hasilnya not achieve atau mungkin partially achieve ya, maka kita tidak perlu lanjut ke level 4. Beda cerita kalau ini PA31 nya L ya, misalnya kita bisa lanjut ke PA32 L juga. Apakah kita bisa lanjut ke level 4? Silahkan ya, itu dianjurkan untuk cari tahu ya, siapa tahu di sini L juga ya. Lanjut lagi, ternyata L, kita lanjut lagi L, P misalnya di level 5.1, baru 5.2 misalnya N. Nah, ini kan bisa kita simpulkan ya, kita simpulkan bahwa sebenarnya ini dia ada di level 3 ya, ada di level 3 kalau kondisinya semacam ini ya. Kita kembali ke kriteria yang sebelumnya tadi ya, untuk level 3 kan atribut 3.1 dan 3.2 kan cukup Latchley ya. Kita nggak bisa memberikan kondisi ini sebagai level 4 meskipun yang level 4 nya itu Latchley semua. Maaf ya, meskipun ini Latchley semua kan nggak bisa dia kita simpulkan berada di level 4. Wong di level 3 nya saja dia masih L kok ya, maka dia disebut level 3. Itu kalau kondisi yang saya contohkan. Kalau yang dicontohkan oleh COVID ini kita bisa terjemahkan ya, dia ada di level 2. Oke, kemudian kan ini ada di level 2 ya, kondisi existingnya misalnya ya, target levelnya berapa. Nah, tadi kan sudah ditentukan di awal, misalnya 5. Oke, kemudian masuk ke langkah kelima, langkah terakhir, yaitu penyusunan laporan dan rekomendasi. Di sini bagaimana sih rekomendasi teknis supaya bisa naik ke level 5. Tentunya gini, kalau memang kondisinya masih level 2, harapannya adalah level 5 ya, jangan rekomendasinya jangan lompat langsung ke level 5 ya. Tetapi ya kita rekomendasikan ke PA31 nya itu biar fully gimana ya, atau minimal biar Latchley gimana. PA32 nya biar fully atau Latchley gimana caranya. Jadi rekomendasinya ya urut ya, karena cita-citanya adalah untuk bisa mencapai level 5. Jadi jangan terlalu general kemudian langsung lompat ke level 5, jangan.